Jangan salah, kita juga melihat ada kecurangan di mana pasangan calon tertentu sudah dicoblosin juga. Ini adalah realitas yang sangat memilukan, yang tidak baik bagi pendidikan bola KPU lebih baik. Kami berharap menurut saya double track saja. Satu sisi urusan hukum juga diproses gitu, lalu politik juga iya gitu, di lembaga politik kan gitu. Jadi meskipun hak angket ini kan hak inisiatif DPR, salah satu hak inisiatif DPR yang menurut saya nggak ada masalah, supaya menjadi pembelajaran. Apalagi sekarang suaranya luar biasa. Dulu kita tidak pernah melihat seperti apa dirty vote gitu ya. Sekarang sudah ada dirty vote. Maka kalau memang ini diurus tuntas gitu ya, hukum katakan masih tidak bisa diandalkan, maka harus dua-duanya. Jadi angket itu menjadi perlu hak inisiatif untuk menyelidiki, jadi memanggil satu persatu stakeholders terkait pemilu gitu ya, mengapa kok seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan dirty vote tidak benar apapun ketemuannya, maka itulah nanti bisa dikonfirmasi melalui pemanggilan dari wakil rakyat yang ada di DPR itu kepada stakeholders terkait tadi, entah KPU-nya, Bawaslu-nya, kementerian terkaitnya, bahkan bisa sampai nanti penguasa kan. Tapi hak angket dia bisa, katanya bisa memakzulkan Jokowi. Melihat dong, nggak ujuk-ujuk, nggak bisa lompat. Jadi prosesnya itu seperti apa? Memang fakta-fakta hukumnya jelas nggak? Nah, DPR itu meskipun lembaga politik kan nggak bisa, cuman asal bicara gitu, tidak ada semacam bukti-bukti yang bisa mendukung argumentasi dari baik itu yang mengusulkan gitu ya, menuntut untuk adanya hak penyelidikan tadi itu maupun nanti dikonfirmasi. Nah, kita penting ya, ini kan eranya demokrasi. Saya tidak memaknai berlebihan tentang angket, bahwa pemakzulan bisa aja melalui people power, bukan harus hak angket. Jadi kita institusionalisasikan, kita lembagakan supaya melalui pelembagaan tadi itu ada semacam formalitas di situ gitu loh. Jadi ada secara profesionalitas, institusionalitas kan gitu ya. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya people power kerusuhan yang luar biasa itu. Ngeri gitu. Itu yang terjadi. Kalau menurut saya lebih terlembagakan gitu. Dan itu absah kan gitu. Pak Menko Polhukam aja mantan bilang absah, tidak ada masalah. Hak inisiatif itu dari DPR. Nah, tentu tidak ujuk-ujuk pemakzulan, tidak seperti itu. Kan ditanya satu-satu. Ini ada temuan yang seperti ini. Bagaimana ini KPU? Nah, KPU ngomong. Bawaslu bagaimana? Nah, ngomong. Gitu ya. Lalu kementerian terkait, mengapa Bansos kok begitu? Ngomong, kan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi ini harus dilakukan supaya tidak terulang di pemilu yang akan datang. Masa gini terus ya Indonesia? Jadi salah tapi terus-terus saja, diterus-teruskan salahnya. Jadi ini yang menjadikan kita semua seolah-olah menjadi warga negara yang tidak pinter gitu loh. Kita kan orang sarjana, pinter gitu. Itu kalau melihat dari konstelasi politiknya ini, dari wacana hak angket ini, apakah dua kubu itu ya Bu akan bersatu atau gimana? Iya, kan sama-sama merasa ada ketidakbenaran. Sebetulnya ini bukan kayak Gus melawan Pak Prabowo, tidak seperti itu. Jadi Pak Prabowo kalau menemukan kesalahan juga atau pelanggaran, ya disampaikan juga dong, kan sama. Habibur Rahman kan mengatakan di satu daerah itu ternyata ada yang nyoblos semua dicoblosin, yang nomor berapa kata dia. Itu sampaikan juga. Jadi ada free and fair. Kalau saya karena intelektual itu atas nama demokrasi, maka duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Proses pemilu ini harus free and fair, ada dipertanggungjawabkan sehingga siapapun yang menjadi presiden kita hormati dan kita anggap dia presiden kita. Jadi tidak ada
keterbelahan lagi gitu. Berarti hak angket juga bisa digunakan dari kubu 02 apabila melihat ada kecurangan juga Iya. itu bisa disampaikan juga. Betul, dari karena kubu Mas Habibur Rahman bilang begitu. Jangan salah, kita juga melihat ada kecurangan di mana pasangan calon tertentu sudah dicoblosin juga. Nggak tahu di mana, Malaysia atau mana. Nggak apa-apa, jadi itulah fairness. Gitu. Nggak boleh ada klaim-klaim sepihak dari tentunya gitu ya paslon tertentu saja. Jadi ada 3 paslon ini. Gitu. Ya 3 paslon itu punya semacam otoritas untuk mengatakan nggak benar ini fakta hukumnya, maka dipanggil lah yang itu. Kan? Jadi nggak usah dimaknai bahwa ini proses pemakzulan. Ya kalau memang nggak terbukti nggak makzul, gitu kan istilahnya. Memakzulkan itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau ternyata presiden kita melakukan korupsi yang sangat merugikan negara, mengancam negara bangsa kita karena makar, itu termasuk kan itu. Jadi banyak, gitu. Nggak semudah itu.